Seorang siswa SMA Saint Teresa yang bernama Kaizatsudo tengah mengenang pada masa SMA-nya, di mana di saat itu dirinya ikut senang melihat salah satu temannya berhasil memenangkan lomba Student of the Year atau bisa disebut sebagai siswa terbaik. Kompetisi lomba itu telah diadakan selama 25 tahun setiap akhir tahun pelajaran oleh kepala sekolah. Namun saat ini sudah dibuat sedih karena ia tak pernah mendengar mantan kepala sekolahnya yang inovatif dulu yang bernama Yogendra Vasis. Namun di suatu malam seorang Pak Bon sekolah yang bernama Dimpi menelpon Sudo. Dimpi mengabarkan kabar mengenai Tuan Vasis yang ternyata saat ini tengah opname di sebuah rumah sakit. Sudo begitu terkejut mendengar kabar itu. Kemudian ia segera menghubungi teman-teman masa SMA-nya yang dulu, yakni Suruti Patak, Jit Kurana, serta Tanya Israni, untuk esok hari bersama-sama menjenguk mantan kepala sekolahnya dulu itu di rumah sakit di daerah Dehradun. Dan di keesokan harinya setelah mereka berempat telah berkumpul, Dimpi juga jadi ingin sekalian memberitakan kabar itu kepada pelatih olahraga dulu yang bernama Karansa. Pelatih Sah dan yang lain jadi tak menyangka melihat Tuan Vasis yang dulu merupakan seorang kepala sekolah yang inovatif kini keadaannya terbaring di ruang kamar rumah sakit. Sudo dan yang lain jadi mengingat kenangan masa SMA dulu. Dan mari kita flashback cerita mereka berempat pada waktu 10 tahun yang lalu saat bersekolah di SMA Saint Teresa. SMA Saint Teresa merupakan sekolah elit bertaraf internasional yang dibangun 100 tahun yang lalu oleh para penjajah Inggris. Orang-orang terkenal kebanyakan juga lulusan dari sekolah itu. Di bawah kepemimpinan Tuan Vasis, Saint Teresa terbagi dua kubu, yakni siswa kaya dan siswa miskin. Bagi siswa kaya, mereka cukup membayar biaya daftar ulang untuk masuk ke sana. Sedangkan bagi siswa miskin, mereka harus belajar rajin agar bisa mendapatkan beasiswa untuk masuk di sekolah itu. Dan seorang siswa tajir yang merupakan putra bungsu dari seorang konglomerat bisnis di Delhi bernama Rohan Nanda. Namun Rohan hobi bermain musik band walau ayahnya sangat menginginkan dirinya menjadi seorang pebisnis. Lalu Rohan memiliki seorang pacar tercantik di sekolah yang bernama Sanaya Singhania. Sanaya merupakan anak dari seorang ibu yang telah menikah sebanyak 5 kali. Walau Rohan telah memiliki pacar secantik Sanaya, namun ia masih saja senang dekat dengan perempuan lain seperti Suruti. Dan selanjutnya yang paling menarik perhatian adalah seorang siswa baru yang bernama Abhimanyu Singh. Ia merupakan siswa tampan berpostur tinggi yang berasal dari keluarga miskin. Walau begitu, ia berhasil membuat para siswi cewek di sekolah itu langsung terpana melihatnya. Di hari pertama masuk sekolah itu, Abi memarkir sepeda motornya di tempat biasa Rohan memarkir mobilnya. Sudo dan Dimpi jadi langsung menegurnya. Namun Abi tak takut atas perbuatannya itu. Dan saat Rohan datang, ia tentu langsung menyuruh Abhimanyu untuk menyingkirkan motornya itu. Lalu Rohan memberikan upah 500 rupiah kepada Abi untuk memarkirkan mobilnya. Namun saat Abi menerima kunci mobil Rohan, ia malah mengendarai mobil itu untuk dibuat penuh kotoran. Tentu Rohan terkejut dengan hal itu dan dia jadi ingin mengajar Abi. Untungnya perkelahian itu dapat dilarai oleh para siswa yang lain. Lalu Tuan Vasis yang mengetahui hal itu langsung memanggil Rohan dan Abi untuk datang di ruangannya. Tuan Vasis langsung memarahi mereka berdua karena tindakan perkelahian sudah seperti orang kampungan saja. Tuan Vasis menuturkan bahwa ia tak akan segan untuk mengeluarkan mereka berdua jika kedapati berkelahi lagi. Setelah itu Tuan Vasis menyuruh Rohan dan Abi untuk saling bersalaman. Di balik sifat tegasnya itu, Tuan Vasis ternyata malah senang melihat cowok maco di tabloid. Dan salah satu cowok maco yang ia sukai adalah pelatih olahraga di sekolah, yakni pelatih Sah. Waduh. Dan setelah itu Tuan Vasis mengumpulkan seluruh siswa di aula untuk diberikan sebuah pengumuman penting bahwa Saint Teresa akan kembali menggelar acara Student of the Year yang ke-26. Bagi siswa yang berhasil memenangkannya akan mendapat sponsor dari sekolah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah internasional. Dan untuk memotivasi para siswa, Tuan Vasis mengundang ayah Rohan yang bernama Ashok Nanda selaku pebisnis konglomerat.
Di dalam sambutan pidatonya itu, Tuan Ashok memotivasi para siswa untuk terus rajin belajar agar bisa menjadi pebisnis di beberapa industri seperti dirinya. Abi yang berasal dari desa tentu menyimak pidato Tuan Ashok itu dengan penuh hikmat. Lain halnya dengan Rohan yang tampaknya sudah bosan mendengar motivasi ayahnya itu, sehingga dirinya malah menutup kedua telinganya dengan headset. Dan setelah pidato pengumuman itu, pelatih Shah mulai mengadakan seleksi siswa di cabang olahraga sepak bola. Dan saat di permainan olahraga sepak bola, tim Rohan harus berhadapan menghadapi tim Abi. Dan tak disangka Abi menunjukkan keunggulannya di pertandingan itu. Hal itu jadi membuat Rohan merasa dirinya sedikit panik karena merasa tersaingi. Ia pun menyuruh salah satu temannya untuk bertindak sesuatu. Lalu temannya itu membuat pengumuman di papan pengumuman sekolah bahwa bagi pemain sepak bola diharuskan mengirim urin kepada pelatih Shah. Tentu hal itu merupakan jebakan saja dari Rohan untuk Abi. Abi yang terjebak itu segera menyuruh Dimpi untuk mengirimkan urinnya yang telah ia taruh di plastik untuk dikirimkan ke rumah pelatih Shah. Dan saat Dimpi mengirimkan ke rumahnya, Rohan dan temannya mencekalnya untuk secara diam-diam menyisipi bungkus urin Abi itu dengan surat yang berisi kalimat sarkas. Dan saat pelatih Shah menerimanya, ia begitu senang karena ia membaca surat di bungkus urin itu yang tertulis bahwa air itu merupakan air suci. Dan saat pelatih Shah memercikkan air itu, ia baru menyadari bahwa air itu merupakan air kencing setelah diberitahu anaknya yang dapat langsung mencium bau pesingnya. Tentu hal itu langsung membuat marah bagi pelatih Shah. Di keesokan harinya di sekolah, tentu pelatih Shah langsung menyuruh Abi untuk memberikan penjelasan mengenai tindakannya kemarin. Rohan dan temannya kemarin hanya tertawa kecil melihatnya. Abi mendengar tertawaan Rohan itu dan ia bisa menebak pasti kejadian kemarin adalah ulahnya. Namun Abi memilih untuk mengaku bahwa kejadian kemarin adalah perbuatannya. Abi jadi dihukum oleh pelatih Shah untuk berkeliling lapangan sebanyak 50 kali. Abi pun dengan jiwa lagi segera melaksanakan hukuman itu. Rohan yang melihat hal itu jadi terheran dengan sifat Abi, sehingga ia langsung menanyai Abi apakah maksud dari tindakannya itu dan kenapa ia tidak melawannya. Abi dengan santai menuturkan bahwa ia melakukannya agar menjadi pria hebat yang akan memenangkan kompetisi Student of the Year nanti. Rohan jadi terkesan dan menilai orang tua Abi pasti akan bangga kepadanya. Namun Abi menjelaskan kepada Rohan bahwa dirinya sebenarnya telah menjadi yatim piatu. Mendengar hal itu, Rohan jadi terkejut dan kurang enak hati. Untuk itu berprestasilah agar ayahmu bangga, ucap Abi. Sejak saat itu Rohan dan Abi malah menjadi bestie. Sementara itu Suruti dan Tanya malah tengah berselisih dengan Sanaya untuk memperebutkan posisi ketua cheerleader di sekolah. पोजीशन स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल को दिया जाता है। Dan di keesokan harinya, tumben Rohan bersama Sanaya. Tak hanya mereka berdua saja, Abi dan yang lainnya juga ikut nongkrong bersama mereka berdua. Di momen itu, Rohan memperingatkan Abi untuk tak pernah jatuh cinta kepada Sanaya karena Sanaya merupakan pacarnya. Abi menjelaskan bahwa ia bisa mengerti dan tak akan mungkin mendekatinya. Namun tampak Abi sekilas sedikit tertarik kepada Sanaya. Masa-masa Abi dan yang lain saat berada di SMA itu memang penuh dengan perselisihan asmara maupun prestasi. Dan perselisihan itu tak terjadi saat di sekolah saja. Terkadang mereka juga ada perselisihan di dalam keluarganya sendiri. Seperti Rohan yang ketika mengobrol saat makan bersama keluarganya tidak begitu digubris karena masih saja hobi memainkan gitarnya. Sama halnya di keluarga Abi, ia tampak disepelekan di keluarganya yang dihuni oleh paman dan bibinya namun masih dibela oleh neneknya. Sementara Sanaya, ia tampak risih ketika kedua orang tuanya yang terkadang mulai berselisih masalah pekerjaan. Sedangkan di keluarga Sudo dan yang lainnya, mereka semua malah disuruh untuk terus berbaur dan bergaul dengan Rohan dan Sanaya karena mereka berdua di sekolah cukup populer. Keesokan harinya, pelatih Shah kembali melatih tim sepak bola. Tuan Fasis memperingatkan kepadanya bahwa sebentar lagi akan ada pertandingan liga antar sekolah. Tuan Fasis berharap kepada pelatih Shah agar mempersiapkan strategi untuk menghadapi liga itu, terutama melawan sekolah Saint Laurent. Karena Saint Teresa telah mengalami kekalahan bertahun-tahun menghadapinya sehingga dirinya selalu dipermalukan oleh kepala sekolah Saint Laurent. Pelatih Shah bisa mengerti dan kini ia tengah menimbang untuk kapten baru. Mendengar hal itu, Tuan Fasis menyarankan agar Abi dijadikan sebagai kapten baru saja. Namun pelatih Shah menolaknya karena jika Abi dijadikan kapten, ia khawatir akan ada perselisihan lagi dengan Rohan. Untuk itu akhirnya dirinya menunjuk Jit untuk menjadi kapten tim.
Dan hari pertandingan liga antar sekolah telah dimulai. Ketika Saint Teresa telah berhadapan dengan Saint Laurent, Saint Teresa harus kebobolan 2 gol di babak pertama. Namun saat babak kedua tak disangka Saint Teresa dapat mengembalikan keadaan dengan mencetak 3 gol lewat tiki taka dari Rohan dan Abi. Dan akhirnya Saint Teresa dapat mengalahkan Saint Laurent. Tuan Fasis dan para siswa yang menonton ikut bangga melihatnya. Tampaknya Abi memang benar-benar telah memberikan kontribusi yang cemerlang bagi Saint Teresa. Sejak saat itu Rohan dan Abi jadi semakin dekat. Bahkan Rohan mulai mengajak Abi untuk berkunjung di rumahnya. Saat berkunjung itu Abi langsung terlihat senang karena dirinya bisa langsung bertemu dengan Tuan Ashok. Abi langsung menjelaskan bahwa dirinya sangat ingin menjadi pebisnis sukses seperti Tuan Ashok. Tuan Ashok senang mendengarnya. Kemudian Abi memberitahukan kepada Tuan Ashok bahwa anaknya telah ikut andil dalam kemenangan pertandingan saat melawan Saint Laurent kemarin. Namun mendengar hal itu, Tuan Ashok tak begitu terkagum dengan aksi Rohan. Dan malahan Tuan Ashok memuji Abi karena tampak lebih gigih dalam mempersiapkan Student of the Year nanti. Tuan Ashok berharap Abi dapat menularkan semangat ambisinya kepada Rohan yang masih saja senang memainkan gitarnya. Mendengar hal itu, Rohan menegaskan kepada ayahnya itu bahwa walaupun hobi dirinya bermain musik diremehkan, ia berjanji pasti akan memiliki pekerjaan yang mapan di masa depan. Dan setelah itu Rohan mengajak Abi untuk cabut lagi. Rohan mengajak Abi untuk pergi ke diskotik dan kembali berkeliling kota menaiki mobilnya. Saat berada di diskotik itu, Abi sempat menuangkan minuman ke gelas Sanaya. Dan karena Rohan dan Abi bermain bersama terlalu lama, Rohan menyuruh Abi agar tidur di rumahnya saja. Sehingga di keesokan paginya, Abi ikut nimbrung untuk sarapan pagi bersama keluarga Rohan. Tuan Ashok tampak sangat welcome kepada Abi. Bahkan Tuan Ashok juga jadi ingin mengajak Abi untuk datang ke pesta pernikahan kakaknya di Thailand esok hari. Abi menerima ajakan itu dan keesokan harinya mereka semua berangkat ke sana. Rohan juga sekalian jadi ingin mengajak Sudo dan yang lainnya. Seusai di acara pernikahan itu, Rohan mengajak yang lain untuk healing di pesisir pantai. Dan saat healing itu, sifat Rohan yang dekat dengan wanita lain kembali membuat Sanaya kesal. Apalagi yang tampak selalu didekati adalah Seruti yang tengah disuruh untuk memijat punggungnya. Abi yang mengetahui hal itu jadi kasihan lalu menghibur Sanaya. Sanaya menjelaskan kepada Abi bahwa ia telah mengenal Rohan selama 10 tahun dan berpacaran dengannya selama 4 tahun. Namun akhir-akhir ini ia begitu kesal karena Rohan yang selalu dekat dengan wanita lain. Mendengar curcolan itu, Abi jadi ingin membantu Sanaya agar hubungannya dengan Rohan membaik lagi. Abi menuturkan bahwa ia rela jadi objek pura-pura selingkuhannya agar Rohan jadi cemburu kepadanya. Mendengar masukan ide itu, Sanaya mengerti dan mau untuk melakukannya. Abi pun segera berpura-pura dekat dengan Sanaya dan gantian menyuruhnya untuk memijat punggungnya. Melihat hal itu, Rohan jadi kesal. Ia pun akhirnya memperingatkan Abi untuk tak usah mendekati Sanaya. Melihat respon itu, Abi langsung menjelaskan bahwa dirinya dan Sanaya hanya tengah berpura-pura dekat. Aku melakukannya agar membantumu dapat balikan lagi dengan Sanaya, tutur Abi. Mendengar hal itu, Rohan jadi senang dengan perjuangan sahabatnya itu. Intermezzo sedikit, kembali lagi ke masa saat ini. Tiba-tiba Rohan juga datang di rumah sakit itu. Sudo dan yang lain termasuk Pelatisa langsung menyambutnya. Dan kita kembali ke cerita masa lalu lagi ya. Seruti yang telah mengetahui akting Abi dan Sanaya kemarin jadi kesal karena Rohan jadi semakin lengket dengan Sanaya. Ia yang ingin kembali dekat dengan Rohan tiba-tiba memiliki rencana untuk mengompori Sanaya dengan kebohongan bahwa Abi telah menyukai dirinya beneran. Sanaya terjebak oleh komporan dari Seruti itu dan akhirnya ia jadi langsung berbicara serius kepada Abi. Abi yang tiba-tiba dihampiri Sanaya jadi terkejut. Namun Abi menuturkan bahwa mulai saat ini dirinya hanya berfokus untuk memenangkan Student of the Year. Dan di keesokan harinya, Tuan Fasis mulai memberitahukan bahwa akan ada ujian tes akademik untuk menyaring 20 siswa sebelum mengikuti Student of the Year. Dimana ketika 20 siswa telah terpilih, mereka akan menjalani ujian tes teka-teki, menari dan terakhir adalah triathlon. Mendengar pengumuman itu, semua siswa pun mulai belajar mengenai kisi-kisi tahapan itu tadi.
Dan setelah ujian tes itu, Tuan Fasis segera membacakan 20 siswa yang layak mengikuti Student of the Year. Tak disangka, Sudo, Suruti, dan yang lainnya masuk ke dalam 20 besar. Dan yang paling mengejutkan, Jit berhasil mendapatkan ranking 1. Abi dan Rohan yang berada di bawah rankingnya hanya bisa terkejut. Sudo menilai Jit pasti telah melakukan cara curang untuk mendapatkannya. Jit membela diri bahwa dirinya memang murni mendapatkan ranking tes nomor 1 memang karena rajin belajar. Dan saat Sudo dan Jit terus saling bercekekan, Rohan menuturkan untuk sebaiknya tak usah saling berkompetisi, karena hal itu hanya akan merusak pertemanan. Namun Abi langsung unjuk suara bahwa dirinya tak masalah jika sampai merusak pertemanan demi memenangkan Student of the Year. Rohan tak percaya perkataan seperti itu bisa keluar dari mulut Abi. Jadi ia menganggap yang dikatakan Abi barusan hanyalah sebuah candaan. Dan tahap selanjutnya pun segera dimulai. Para siswa 20 besar akan berlomba ke permainan teka-teki dengan dibagi masing-masing 4 kelompok. Secara tak sengaja, Sanaya satu kelompok dengan Abi, sedangkan Rohan satu kelompok dengan Suruti. Di permainan teka-teki itu, setiap kelompok disuruh untuk memecahkan kode untuk bersaing membunyikan lonceng terakhir. Tim Abi maupun tim Rohan pun segera mengusahakannya dengan mulai memecahkan kode yang terletak di bawah kolam renang maupun di tempat tersembunyi yang lain. See, I knew it. यार ये पेड़ का है। It's the himbok, come on. That's it. Saat tim Rohan telah merasa menemukan lonceng terakhir dan membunyikannya, ternyata lonceng itu adalah palsu. Tim Rohan dan tim Abi pun jadi mulai berpikir keras untuk menemukan lonceng terakhir yang asli. Dan ketika telah menemukannya, Abi dan Rohan bersaing berlari untuk membunyikannya. Dan yang berhasil membunyikannya adalah Abi. Hal itu membuat tim Rohan menempati runner-up dan membuat kedua tim yang lain tereliminasi. Dan tahap selanjutnya adalah kompetisi Den. Tuan Fasis menjelaskan kompetisi selanjutnya itu akan diadakan seminggu lagi. Tuan Fasis menyuruh semua peserta untuk mulai sekarang mencicil mencari pasangan cowok dan cewek. Dan sambil menunggu seminggu lagi, Rohan menyuruh Abi agar membiarkan dirinya gantian berkunjung ke rumahnya. Awalnya Abi agak ragu karena rumahnya tak semewah Rohan. Namun karena Rohan menuturkan bahwa ia tak akan masalah dengan hidangan yang akan diberikan, akhirnya Abi mengiyakan permintaan Rohan itu. Dan saat Rohan berkunjung di rumah Abi, paman dan bibi Abi langsung memujinya karena merupakan anak dari seorang pebisnis konglomerat. Dan malahan mereka berdua menyuruh Abi untuk terus belajar dari Rohan. Mendengar hal itu, Rohan langsung gantian memuji Abi dengan menjaminnya akan menjadi pebisnis sukses seperti ayahnya. Seketika paman dan bibi Abi langsung terdiam. Abi dan neneknya jadi senang dengan kedatangan Rohan itu yang dapat sedikit memberikan pelajaran kepada paman dan bibi Abi yang selalu meremehkannya. Namun tak lama kemudian tiba-tiba kesehatan nenek Abi langsung drop. Melihat hal itu, Abi langsung membawanya ke rumah sakit. Namun saat Abi ingin terus berada di dekat neneknya, paman dan bibinya langsung mencegahnya. Bibi Abi malah mengumpat untuk tidak usah dekat lagi dengan neneknya. Karena bibi Abi menilai Abi hanyalah kutukan di keluarga yang selalu membawa sial. Mendengar hal itu, Abi jadi langsung emosi. Rohan langsung menenangkannya dan langsung memeluknya. Sebaiknya kau tak usah lagi mendengarkan perkataan bibi dan pamanmu itu, ucap Rohan. Dan tak lama kemudian kabar nenek Abi yang sakit itu telah diketahui Sudo dan yang lain termasuk Sanaya. Sanaya langsung turut berempati kepada Abi dengan membawakannya setangkai bunga. हैप्पी बर्थ नहीं है मेरे पास पर फिक्र मत करो. Lalu tak lama kemudian nenek Abi memanggil Abi ke kamarnya. Tak disangka nenek Abi ingin berpamitan kepada Abi untuk pergi selamanya. Abi yang mendengar hal itu tentu langsung sangat sedih karena saat ini hanya neneknya lah yang mengerti mengenai dirinya. Dan sejak kematian neneknya itu, Abi tampak selalu ingin menyendiri. Sanaya jadi ingin menghiburnya walau Abi terus menyuruhnya untuk pergi. Dan akhirnya karena Sanaya terus menunjukkan keempatiannya yang tulus kepada Abi jadi luluh kemudian ia mencium Sanaya. Tak lama kemudian mereka berdua dipergoki Rohan. Rohan tentu langsung naik pitam. Ia tak menyangka Abi yang telah ia anggap sebagai sahabatnya malah tega mengambil pacarnya. Abi menilai Rohan tak sepantasnya marah karena tampak selama ini Rohan tak pernah mencintai Sanaya karena dirinya selalu ganjen kepada banyak wanita. Mendengar hal itu, Rohan jadi geram lalu mengumpat Abi bahwa dirinya sudah sepantasnya ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dan juga neneknya.
Mendengar hal itu, Abi jadi gantian emosi lalu menonjok Rohan. Sanaya jadi geram melihat mereka berdua dan akhirnya ia menuturkan bahwa dirinya tak akan memilih keduanya. Karena Rohan dan Abi tanpa hanya ingin memilikinya tanpa berusaha mengerti perasaannya. Rohan jadi tak habis pikir dan saat dirinya pulang ke rumah, ia malah kembali kena omel ayahnya karena terdapat luka di wajahnya akibat dipukul Abi tadi. Dan karena sudah kesal melihat Rohan yang tampaknya senang berkelahi, Tuan Ashok mengusir Rohan dari rumah. Bahkan Tuan Ashok memutuskan untuk tidak lagi menganggap Rohan sebagai anaknya, karena Rohan tidak pernah berminat menjadi pebisnis seperti dirinya. Mendengar hal itu, Rohan seketika langsung keluar dari rumah walaupun ibunya sempat untuk menghentikannya. Lalu saat di sekolah dan bertemu dengan Abi, Rohan langsung mendeklarasikan diri bahwa dirinya pasti yang akan dapat memenangkan Student of the Year. Tak ingin kalah dengan Rohan dan Abi, Sudo dan yang lainnya pun juga mulai berlatih dengan keras agar bisa menang. Setelah itu para peserta mulai mencari pasangan untuk menjadi duet dalam ujian Den. Sanaya yang sedang galau memilih antara Rohan atau Abi itu langsung dikompari oleh Shruti agar mundur dari lomba. Mendengar saran itu, Sanaya jadi bisa menerimanya karena dirinya tidak ingin seperti objek yang diperebutkan oleh Rohan dan Abi. Dan setelah itu Shruti mengajak Jit untuk menjadi partnernya. Namun Jit menuturkan bahwa dirinya tidak bisa karena ia telah menjadi partner Sanaya. Shruti jadi terkejut mendengar hal itu karena barusan ia telah berhasil mengompori Sanaya agar menyerah. Aku tadi hanya berbohong kepadamu, tentu aku tidak akan menyerah dalam lomba Student of the Year tahun ini, ucap Sanaya kepada Shruti. Shruti jadi kesal kemudian ia menghampiri Abi. Shruti kembali mengompori Abi bahwa Sanaya telah memilih Jit sebagai pasangan dennya agar membuat cemburu dirinya dan juga Rohan. Abi yang terkena kompor perkataan Shruti itu pun akhirnya jadi ingin mengajak Shruti untuk menjadi partnernya. Sementara itu Sudo juga terus mencari partner namun sayangnya dirinya tak mendapatkannya. Karena tampaknya para cewek tak ada yang mau dengannya karena tubuhnya yang gendut. Dan lalu tiba-tiba Rohan menghampiri Jit. Rohan menyuruh Jit untuk menyerah saja karena dirinya tak sudi jika Sanaya berpasangan dengannya. Seketika Jit langsung menolak untuk menyerah karena dirinya merasa juga pantas untuk menjadi pemenang Student of the Year. Rohan jadi kesal kemudian ia mencari perempuan lain namun tak kunjung mendapatkannya. Namun tak lama kemudian Rohan mendapat ajakan dari Tanya. Dan setelah itu kompetisi Den pun dimulai. Sudo yang tak mendapat pasangan kemarin akhirnya memaksakan ikut walau dengan partner Dimpi. Dan hasil dari kompetisi Den itu mengeliminasi Sanaya, Tanya, dan Sudo. Dan babak selanjutnya adalah babak akhir yakni triathlon yang terdiri dari balap renang, bersepeda dan terakhir adalah balap sprint. Para peserta finalis pun mulai bersiap, kemudian wasit pun mulai meniupkan peluitnya. Saat adu renang, semua peserta terlihat memiliki kecepatan yang sama. Lalu saat dilanjutkan balap sepeda di tengah jalan, Rohan menyenggol Shruti sampai jatuh. Setelah itu di sepanjang jalan, Rohan tampak memimpin di depan. Lalu saat mulai balap sprint, Abi berusaha keras untuk mengejarnya. Tampak Abi berlari sangat cepat dan sampai sejajar dengan Rohan. Dan tak lama kemudian mereka berdua akan mencapai garis finish. Detik-detik slow motion pun terjadi dan akhirnya ternyata Rohanlah yang berhasil memenangkan sprint itu. Menyala abangku. Namun ayah Rohan yang melihat hal itu malah tampak kecewa karena ia berharap Abi yang menang agar dapat memberikan pelajaran kepada anaknya. Dan setelah itu Tuan Fasis mempersilahkan Rohan untuk naik ke podium untuk diberikan trofi kemenangan. Dan saat Rohan mulai memberikan pidato, ia malah mengungkapkan bahwa dirinya tak tertarik untuk menjadi pemenang. Mendengar hal itu seketika semuanya jadi terkejut, khususnya Tuan Ashok. Tampaknya Abi sengaja melakukan hal itu agar dirinya dapat memberikan pelajaran kepada ayahnya itu. Dan tiba-tiba Sudo malah bertepuk tangan dengan hal itu. Sudo menilai acara Student of the Year merupakan acara yang jelek. Sudo mengungkapkan kekesalannya saat babak Den karena dirinya tak menemukan partner perempuan sehingga dirinya merasa penampilannya tidak begitu maksimal. Lalu Sudo mengumpat Tuan Fasis hanyalah seorang pria kesepian yang gabut mengadakan acara itu hanya demi bisa menghibur dirinya. Sudo menilai acara itu hanya merusak persahabatan yang telah terjalin selama 2 tahun. Setelah itu Sudo melepaskan baju alma mater sekolah kemudian keluar dari aula itu. Sejak saat itulah Tuan Fasis merasa bersalah dan akhirnya jatuh sakit. Kembali lagi ke masa kini.
Tak lama kemudian, Abi yang kini telah menjadi pebisnis besar mengikuti jejak Tuan Ashok dan telah menikah dengan Sanaya datang untuk ikut menjenguk Tuan Fasis. Sudo dan yang lain langsung terkejut dengan kedatangannya. Sepertinya penjengukan itu telah menjadi acara reuni sekolah setelah 10 tahun lamanya tidak saling bertemu. Tampak Abi dan Sanaya belum bisa saling bersapa dengan Rohan. Namun Sanaya telah baikan lagi dengan Seruti yang pada saat lampau sempat sedikit berselisih dengan dirinya. Setelah itu Sanaya akhirnya memberanikan diri untuk menyapa Rohan. Rohan tampak bersikap ramah dan mengucapkan selamat kepada Sanaya atas pernikahannya dengan Abi. Sanaya jadi tersanjung mendengar hal itu. Kemudian ia juga mengucapkan selamat kepada Rohan yang kini telah menjadi musisi atas perilisan album barunya itu. Lalu setelah itu Sanaya membujuk Abi untuk sebaiknya mulai menyapa Rohan karena 10 tahun tak pernah menyapa sama sekali. Abi yang tampak masih keberatan itu tiba-tiba dihampiri oleh Rohan. Rohan menyindir Abi yang tampaknya lagi sedikit berselisih dengan Sanaya, padahal tabungan Abi telah mencapai ratusan juta dolar. Apalagi tadi Rohan malah dapat membuat Sanaya berempati kepadanya sampai memeluknya. Mendengar hal itu Abi jadi naik pitam, kemudian malah jadi berkelahi lagi dengan Rohan. Sanaya jadi panik kemudian meminta kepada Sudo dan yang lainnya untuk melerai perkelahian itu. Namun Sudo dan yang lain menyuruh untuk membiarkan saja karena perkelahian itu merupakan permasalahan yang telah terpendam selama 10 tahun sejak lulus dari sekolah. Sementara itu Abi membentak Rohan karena tampaknya Rohan sangat marah kepadanya bukanlah karena Sanaya. Aku marah memang bukan karena kau telah mendapatkan Sanaya. Akan tetapi aku marah karena aku telah mengetahui bahwa kau telah mengalah pada saat balap sprint pada saat kompetisi Student of the Year pada waktu dulu. Jelas Rohan. Dan akhirnya Abi menjelaskan bahwa dirinya memang sengaja mengalah karena dirinya menghormati Rohan agar menjadi pemenang yang ayahnya saat itu tengah menyaksikan. Abi menambahkan bahwa ia hanya ingin menjadi pebisnis konglomerat seperti ayah Rohan namun tidak dengan sifat buruknya. Mendengar penjelasan itu Rohan jadi mengerti maksud niat baik Abi itu. Dan akhirnya mereka berdua pun kembali bisa tertawa lagi seperti dulu. Setelah itu Abi dan yang lainnya bersama-sama masuk ke kamar Tuan Fasis. Tuan Fasis yang mengetahui dirinya tengah dijenguk oleh Abi dan yang lainnya itu pun jadi tersanjung. Tuan Fasis langsung meminta maaf kepada Abi dan kawan-kawan jika acara Student of the Year sempat merusak persahabatan mereka semua. Tuan Fasis berharap Abi dan kawan-kawan dapat terus menjalin hubungan pertemanan. Dan tiba-tiba Tuan Fasis menutup matanya untuk selamanya. Abi dan kawan-kawan beserta pelatih sah langsung meneteskan air mata melihat hal itu. Dan setelah itu Abi dan Rohan jadi ingin kembali melakukan adu sprint seperti pada saat SMA dulu.